Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismail Munaf, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Semarang, jurusan Pendidikan Kimia dengan nomor UKG 2018 0033 9133. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di sekolah tempat saya mengajar di SMA Keluarga Widuri, Cilandak, Jakarta Selatan. Kami dari kelas 11 IPA siap mendukung Bu Ismaya dalam uji kinerja pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022. Ismaya, fighting, fighting, fighting. Selamat pagi semuanya. Baik, kita mulai ya untuk pembelajaran kimia pada hari ini. Silahkan disiapkan dulu duduknya yang rapi. Yang tidak perlu dimasukkan ke dalam laci. Dikeluarkan bukunya, alat tulisnya. Nah, diambil bukunya. Adit, bajunya dirapikan dulu. Ngapain sih? Udah siap? Lah, ya habis dimasukkan bukunya. Bawa buku ekonomi malah. Ya. Udah siap? Ibu mulai ya, Ibu buka. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Nah, lebih semangat gitu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Kita awali terlebih dahulu dengan berdoa bersama. Silahkan ketua kelas yang memimpin. Tidak masuk ya ketua kelasnya. Oke, silakan Zaki, silakan dipimpin doanya. Kita berdoa bersama. Sebelum pelajaran, lebih baik kita berdoa pada pelajaran masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih pada Zaki sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan dalam mengikuti rangkaian kegiatan pembelajaran kimia pada pagi hari ini. Baik anak-anak semuanya, Ibu absen dulu ya untuk kehadiran pada hari ini. Sepertinya banyak yang tidak hadir ya. Ada acara OSIS ya? Iya. Pengurus OSISnya pada izin terlebih dahulu. Baik, seperti biasa silakan ucapkan kata positif hari ini. Ketika Ibu absen silahkan ucapkan satu kata positif hari ini. Kata positif vibes hari ini. Oke? Sudah siap? Sudah. Sudah siap belum kata positif hari ini? Kita harus selalu berpikir positif. Agar apa? Agar feeling good. Agar apa, Aska? Semangat. Baik. Alia Ramadhani Putri? Izin. Terus Amelia, ucapkan satu kata positif hari ini. Senang. Terus Amelia Amel udah. Andika Abi Kuhafa? Apa? Salma. Seneng. Oke, semuanya alhamdulillah nggak ada yang sedih ya. Semuanya happy. Kalau semuanya happy, semuanya senang, nanti kalian bisa fokus kepada hal-hal yang baik. Nanti kalau kalian fokus pada hal-hal yang baik, nanti insya Allah akan menemui keberhasilan pada hari ini, gitu kan. Kenapa pikiran kita harus selalu baik? Kenapa pikiran kita harus selalu positif? Biar apa? Kita terus selalu sampai pada hal-hal yang baik. Jangan sampai kita berpikiran yang apa, Zaki? Jangan sampai pikiran kita dipenuhi pikiran yang Positif. jangan sampai, ini nih contoh yang nggak fokus. Jangan sampai pikiran kita dipenuhi oleh hal-hal yang negatif. Harus selalu berpikir positif. Agar apa? Hal-hal yang baik terjadi pada kita. Kesuksesan menghampiri kita. Semangat Zaki. Katanya tadi happy. Absen teman kita ada yang tidak hadir ya, ada yang hadir, ada yang izin kegiatan OSIS ya. Semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan, diangkat penyakitnya, kemudian bisa bareng-bareng belajar bersama di kelas ya sama kalian semuanya. Terus yang
sekarang lagi di luar ada acara, semoga diberikan kelancaran. Baik, sebelum ke pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu nih, Ibu mau tanya dulu ke kalian. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Ada yang ingat? Ayo, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Apakah Ika? Yang keras suaranya? Laju reaksi. Kemarin kita sudah belajar tentang apa, Noel? Ibu minta untuk mencari fakta-fakta yang mengalir laju. Dan sudah dicari belum? Noel sudah mencari. Kita belajar apa lagi? Kemarin? Oh, Khadijah belajar tentang tumbukan. Reaksi itu ada yang berlangsung apa? Cepat, ada yang berlangsung lambat. Kalau yang berlangsung cepat contohnya apa? Masih ingat? Kembang api. Terus apa lagi? Bom yang meledak. Nah, kalau misalnya yang laju reaksinya membutuhkan waktu yang lama, yang laju reaksi lambat, proses perkaratan. Nah, berarti laju reaksi itu nanti berkaitan sama apa? Sama waktu. Ya, sama waktu. Laju kan kecepatannya, kaitannya nanti sama laju reaksi. Ada yang berlangsung cepat, ada yang berlangsung lambat. Kaitannya nanti sama waktu. Kemarin kita juga sudah belajar tentang teori. Belajar tentang apa? Teori apa? Apa Khadijah? Teori tumbukan. Kemarin Ibu menjelaskan tumbukan itu, tumbukan ya, ada suatu reaksi kimia. Dikatakan bisa menghasilkan reaksi kimia apabila tumbukan terjadi secara apa, Aldi? Efektif. Tumbukan ada yang efektif, ada yang tidak efektif. Dikatakan suatu tumbukan itu efektif apabila apa? Apa, Mel? Orientasinya tepat. Orientasinya kata Amel harus tepat. Orientasi itu apa, Kak Ika? Arahnya harus tepat. Terus yang kedua, apa Kurnia? Energinya, masih ingat ya, energinya harus cukup gitu kan. Kalau energinya tidak cukup, maka tidak akan terjadi tumbukan yang efektif. Misalnya ada dua mobil, tumbukan tabrakan jeder gitu kan, jeder. Kemudian kalau misalnya tumbukannya efektif, artinya apa? Arahnya tepat, terus energinya cukup, maka apa yang terjadi? Mobilnya akan hancur, terus apa? Riset. Nah, kemarin Ibu juga ngasih tugas kepada kalian untuk di rumah untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kenapa reaksi kok ada yang berlangsung cepat? Kenapa laju reaksi bisa berlangsung cepat? Ada yang berlangsung lambat. Dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kan kalian kemarin sudah Ibu minta mencari kan, cari di buku, di internet, atau tanya ke yang lainnya gitu kan, kakak kelas atau ke yang lainnya. Ada yang sudah mencari? Sudah. Ada yang sudah menemukan? Sudah menemukan semua. Berarti sudah mencari semua ya? Oke, bagus. Kelas 11 IPA selalu kompak. Aldi sudah menemukan ada berapa faktor yang pengaruh laju reaksi, Aldi? Ada 4, Bu. Ada 4. Firman ada berapa nemunya? 4. Aska nemu berapa? Ada 4. Apa aja itu Aska? Suhu, oke, betul. Luas perubahan. Betul. Terus? Katalis. Terus satu lagi? Konsentrasi reaksi. Gimana yang lainnya sama? Ada berapa? 4, yaitu suhu, terus luas permukaan, terus katalis, terus konsentrasi reaksi. Ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi pembelajaran hari ini, Ibu pengen tanya dulu. Adit pernah membuat teh? Pernah. Biasanya apa yang dilarutkan? Gula pasir, gula batu, gula pasir. Biasanya Adit kalau melarutkan gula untuk bikin teh, airnya panas atau dingin, Dit? Air panas. Kenapa nggak air dingin, Dit? Kan biasanya kalau pulang sekolah terus minum es teh seger ya? Seger. Melarutkannya biasanya pakai air panas atau air dingin? Air panas. Oke, kenapa tetap pakai air panas? Karena lebih cepat larutnya. Lebih cepat larut. Kalau air dingin? Lama. Kata Adit seperti itu. Betul? Kalau pakai air dingin akan lebih lama lah larutnya, iya kan? Iya kan? Iya. Terus Khadijah pernah lihat gula batu nggak? Pernah. Gula batu bentuknya seperti apa sih? Batu-batu. Hah? Batu-batu. Bongkahan ya? Iya. Bentuknya lebih gede dari gula pasir atau gimana? Lebih gede dari gula pasir. Nah, Khadijah, kalau misalnya melarutkan gula batu sama gula pasir, kan udah pernah ya katanya, lebih cepat larut yang mana? Yang pasir. Lebih cepat yang pasir. Kenapa lebih cepat yang pasir? Ada yang tahu? Karena apa, Dira? Ukuran atau partikel dari gula pasir lebih kecil. Kalau gula batu kan bentuknya apa, Dit? Bongkahan. Makanya lebih lama larut dalam air. Itu ya, bisa dipahami ya. Nah, hari ini kita mau belajar apa tuh?
Hari ini kita akan belajar apa? Faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, tadi kalian menemukan ada berapa faktor laju reaksi? 4. Nah, hari ini kita bahas berapa dulu? 2, yaitu luas permukaan dan suhu. Oke, baik. Hari ini Ibu tidak akan ceramah panjang lebar tentang materi hari ini. Nanti Ibu akan memandu kalian gitu kan, biar nggak ngantuk gitu, biar gerak gitu kan. Biasanya kan duduk, kalau dengerin Ibu kan ngantuk apa nggak? Ngantuk, ya kan? Nah, makanya hari ini kegiatannya nanti kalian lebih banyak diskusi. Kemudian LKPD sudah Ibu bagi ya? Sudah. Terus alat dan bahan yang Ibu minta sudah dibawa? Sudah. Nah, nanti silakan kalian bergabung duduk dengan kelompoknya. Sudah bergabung duduk dengan kelompoknya, nanti kalian akan diskusi tentang masalah, identifikasi masalah yang ada dalam LKPD. Kemudian setelah itu kalian akan merancang percobaan. Setelah merancang percobaan, nanti kalian akan melakukan Setelah itu kalian akan mendapatkan hasil dari percobaan. Setelah itu melakukan presentasi. Nanti kita akan bahas bersama, kita tarik kesimpulan dari kegiatan hari ini. Apa sih faktor suhu terhadap laju reaksi? Bagaimana sih faktor luas permukaan terhadap laju reaksinya? Sudah dipegang kan ya? Oke. Nah, sudah dibaca belum di rumah LKPD-nya? Oke, sudah. Adit sudah baca? Udah dibaca-baca dulu. Bintang udah baca? Udah. Oke, masalah yang pertama itu apa? Benarkah kita harus mengunyah makanan? Kenapa makanan perlu dikunyah? Ibu tanya dulu, Dira. Ayo. Agar mudah ditelan. Kalau kata Dira, ada yang berpendapat lain? Biar nggak tersedak, kata Wan Siti. Ada yang berpendapat lain? Kenapa perlu dikunyah, Aska? Agar ukurannya lebih kecil. Ketika makanan dikunyah, berarti kita artinya memecah makanan itu menjadi partikel yang lebih kecil. Kalau menjadi partikel yang lebih kecil, berarti makanan itu akan lebih mudah diproses oleh organ pencernaan yang selanjutnya. Udah dibaca sampai akhir ya? Berarti apa kaitannya sama laju reaksi? Ukuran atau bentuk terhadap laju, pengaruh ukuran atau bentuk terhadap laju reaksi. Bagaimana pengaruhnya? Kita lihat nanti dulu ya. Oke, nanti kita bahas bersama-sama. Terus masalah yang kedua apa? Yang sudah baca siapa? Masalah yang kedua apa, Aldi? Menyimpan daging, Bu. Menyimpan daging. Oh, menyimpan daging. Daging kalau disimpan di freezer itu dia akan lebih awet. Kenapa lebih awet, Adit? Karena suhunya lebih rendah. Kalau misalnya kalian dapat daging kurban, kemudian ditaruh berhari-hari di suhu ruang, apa yang terjadi? Busuk. Maka kalau di suhu ruang itu dia akan apa? Akan lebih cepat busuk, kata Adit. Terus bakteri akan bertumbuh lebih cepat, kata Noel. Makanya disimpan ke dalam freezer. Kenapa? Karena freezer mengawetkan dan memperlambat pertumbuhan bakteri. Iya, kata Adit, dapat mengawetkan dan memperlambat pertumbuhan bakteri. Suhunya lebih rendah daripada di suhu ruang. Nah, kalau ini pengaruhnya apa terhadap laju reaksi? Faktor apa kira-kira? Oke, kita nanti lihat jawabannya nanti, kita bahas dulu ya, nanti melalui percobaan. Nah, sekarang karena kalian sudah membaca untuk identifikasi masalah ada di LKPD, maka sekarang silakan langsung lanjut bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Ya, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silakan duduknya dikondisikan. Ini satu kelompok, satu kelompok. Silakan mejanya diatur ya. Berkelompok. Kan sudah Ibu catatkan di LKPD kan kelompok 1 siapa, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Alat dan bahannya silakan dibawa semua enggak? Ada yang ketinggalan? Oke, good. Kayak kelompok 1 mana? Ibu tanya dulu. Kelompok 1, kelompok 2? Kelompok 2, kelompok 3 mana? Kelompok 3, kelompok 4? Adit bajunya dirapikan dulu, Adit. Ya ampun, 1, 2, 3, 4. Sudah siap semuanya ya? Oke, silahkan. Yang pertama silahkan kalian mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Tadi kita sudah baca bersama-sama mengenai masalah yang pertama apa? Perlukah kita mengunyah makanan lebih dari 30 kali? Kemudian yang kedua adalah
menyimpan daging dalam freezer. Silahkan. Terus setelah itu kalian akan merancang percobaan. Bahan yang sudah kalian bawa ada apa aja, Dit? Gelas. Terus termometer. Terus apa lagi? Effervescent. Nah, kalian rancang percobaan. Ada 2 percobaan yang harus kalian lakukan, yaitu tentang luas permukaan terhadap laju reaksi. Yang kedua adalah tentang suhu terhadap laju reaksi. Menggunakan alat dan bahan yang sudah kalian bawa. Untuk mortar dan alunya sudah Ibu siapkan di depan ya. Oke, ya silakan. Mulai, biar lebih cepat. Ya, yuk. Pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Ini yang kemarin. Luas permukaan itu kaitannya sama ukuran kan? Kalau ukurannya semakin kecil berarti dia luas permukaannya besar. Kalau ukurannya besar, berarti luas permukaannya kecil. Oke, lanjut. Kalau ukuran makanannya kecil berarti dia lebih cepat dicerna oleh tubuh, proses pencernaan menjadi lebih lancar kan, lebih cepat. Nah, kalau kaitannya sama laju reaksi berarti apa? Luas permukaan. Kalau ukurannya kecil berarti luas permukaannya dia. Kalau ukurannya kecil, luas permukaannya berarti kenapa luas permukaannya jadi besar? Iya, bidang-bidang sebelumnya semakin banyak. Berarti semakin kecil ukuran, luas permukaannya semakin besar. Laju dingin kan. Kalau yang daging ditaruh di suhu ruang lebih cepat terjadi pembusukan. Berarti kalau dikaitkan sama laju reaksi berarti semakin tinggi suhu maka cepat laju reaksi. Kalau dikaitkan sama laju reaksi, silakan diidentifikasi dulu. Udah menemu semua? Udah. Oke, kalau sudah nemu semuanya, masalahnya udah teridentifikasi semua, berarti sekarang ke merancang percobaan. Ada berapa effervescent yang kalian bawa satu kelompok? Ada 4. Dengan menggunakan laju reaksi, ada yang sebagai faktor suhu terhadap laju reaksi dan luas permukaan. Oke, silakan kalian rancang percobaannya nanti mau seperti apa? Yuk. Kerjasama ya, biar waktunya cepat. Yuk. Biar waktunya tidak terbuang, kerjasama dengan baik. Jangan mengandalkan 1 atau 2 orang dalam kelompok. Harus bekerja sama, Adit. Ya, harus bekerja sama. Yang 2 misalnya mau apa, yang 2 mau apa, kan kalian berkelompok. Ayo, kelompok 1 sudah siap merancang percobaan? Sudah, ya dibuat langkah kerjanya, cara kerjanya mau seperti apa, didiskusikan dulu. Mau dipakai dua-duanya nggak apa-apa, 1 nggak apa-apa. Oke, Amel udah beres? Udah, belum. Merancang percobaannya, udah ketemu, udah teridentifikasi semua kan masalahnya? Udah. Nanti reaksi itu berhenti ketika gelembung-gelembungnya sudah habis ya. Jangan diaduk nanti ketika pas dimasukkan. Airnya mau berapa mili ini? 100 mili. Ayo, yang stopwatchnya siapa? Pokoknya dimatikan waktunya ketika nanti gelembung-gelembung gasnya sudah habis, blubuk-blubuknya sudah habis. Ya, langsung dimasukkan. Nah. Sampai gelembungnya habis. Ya. Ya, terus yang kedua. Masih bergelembung. Kamu boleh. Udah lembut, Aska. Ya, kalau udah silakan langsung di ini, biar cepet. Nih, airnya sudah ambil. Ya, berhenti sentikan stopwatchnya kalau Lambungnya udah habis. gelembungnya udah habis. Masih blubuk-blubuk? Masih banyak. Berapa mililiter tadi airnya? Hah? 70.
Masih belum. Sudah ditulis datanya dalam SKPD. Tadi yang air panas kelompok 3 yang bubuk tadi berapa detik? Bukan yang bubuk, yang gelas yang ringan. Terus yang air panas, yang air dingin. Oke, berarti udah didapatkan datanya ya. Oke, silakan nanti untuk didiskusikan. Sampai situ dibuat slide untuk presentasinya. Untuk membuat apa? Membuat bahan, cara kerja, hasil, kemudian pembahasan nanti kesimpulan. Ya. Kalau masyarakat mah apa? Kelompok 1 sudah? Semakin cepat laju reaksi. Apa yang suhu panas lebih cepat, apa yang suhu dingin lebih lama ya. Nanti dibagi siapa yang menjelaskan, siapa yang menjelaskan, moderatornya siapa. Dan ada bahannya apa? Bahannya apa kita? Bahannya untuk mengetahui pengaruh terhadap soal dan bahannya apa saja disatukan ya. Kalau yang penting lebih apa? Air dulu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang percobaan laju reaksi. Pengaruh faktor yang mempengaruhi faktor luas permukaan dan faktor suhu terhadap laju reaksi. Perkenalkan, saya Leonel Alexander Nathanael, absen 17. Perkenalkan, saya Wafi Khadijah, absen 24. Saya Franky Nadia Pramandita, absen 16. Saya Muhammad Zaki Fadika, absen 20. Baiklah, sekarang teman saya akan membacakan tujuan dari. Silakan membacakan hasil. Baik, untuk percobaan mengenai luas permukaan, hasil dari percobaan luas permukaan adalah berdasarkan percobaan pertama, laju reaksi yang paling cepat adalah tablet yang sudah dihaluskan. Kemudian kenapa yang dihaluskan itu lebih cepat? Karena Hasil yang kedua pada percobaan kedua yaitu percobaan suhu air yang panas. Suhu air yang tinggi menyebabkan effervescent lebih cepat bereaksi. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, hancurkan satu tablet. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan, moderatornya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil percobaan kami yaitu tentang pengaruh suhu dan luas permukaan terhadap laju reaksi. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya ini adalah untuk mengetahui pengaruh suhu dan luas permukaan terhadap laju reaksi. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama untuk percobaan 1 untuk menguji luas permukaan yaitu dibutuhkan tablet effervescent 2 buah, gelas mending 2 buah, mortar dan alu, air sebanyak 70 ml, gelas ukur, dan stopwatch. Untuk percobaan kedua, cara kerja percobaan 1 yaitu pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, masukkan air ke dalam 2 gelas bening yang berisi 70 ml. Ketiga, hancurkan salah satu tablet effervescent dengan mortar dan alu sehingga berbentuk serbuk. Keempat, masukkan effervescent serbuk ke dalam. Dari yang sudah disampaikan ada yang ingin bertanya? Adit, persilakan. Pada percobaan yang luas permukaan, kenapa tabletnya harus ditumbuk sampai halus? Siapa yang menjawab pertanyaannya Adit adalah kenapa pada percobaan luas permukaan itu tadi tabletnya ditumbuk sampai halus? Ada yang menjawab? Siapa? Amel? Aida? Ya bisa. Agar ukuran partikelnya lebih kecil. Kalau partikelnya lebih kecil maka apa? Tumbukannya semakin banyak. Kita untuk kelompok terakhir biar semangat. Ya, moderatornya siapa?
Baik, terima kasih untuk anak-anak semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Dari tadi kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah, kelompok 4 sudah. Tadi dari hasil presentasi, rata-rata tadi mendapatkan hasil bahwa yang luas permukaan atau yang bentuk ukuran ya, yang bentuk ukuran yang ada effervescent yang ditumbuk sama yang dalam bentuk kepingan, tablet. Lebih cepat mana reaksinya? Lebih cepat serbuk. Kemudian yang suhu panas sama suhu dingin, lebih cepat mana yang bereaksi? Suhu panas. Rata-rata hasilnya seperti itu ya. Ada yang berbeda hasilnya? Ada. Tadi apa yang berbeda, Kak Ika? Yang serbuk lebih lama dari yang kepingan. Kira-kira kenapa kok bisa berbeda dengan kelompok yang lainnya? Mungkin bisa kelompoknya bisa mengidentifikasi salahnya di mana atau ini? Karena bukan air cara ini ya. Oh, cara kerjanya yang kurang teliti ya, gitu kan. Baik, nanti harapannya untuk praktikum kedepannya dalam melakukan cara kerja itu nanti lebih teliti lagi supaya hasilnya lebih akurat, lebih tepat kan nanti hasilnya itu. Baik, sampai di sini, sampai hasil tadi teman-teman ada yang presentasi, kemudian ada yang bertanya, ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Nggak ada ya? Tidak ada? Oke, berarti semakin tinggi suhu berdasarkan tadi hasil percobaan tadi, semakin tinggi suhu maka laju reaksi semakin apa? Cepat. Terus semakin kecil ukuran, laju reaksi semakin cepat. Itu ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan. Perhatikan dulu sebentar. Ini perhatikan ada apa ya? Sedikit gambaran di sini ada serbuk besi serbuk besi dan batang besi yang dimasukkan ke dalam larutan asam klorida atau larutan HCl. Perhatikan ini bentuknya apa? Serbuk. Ini bentuknya apa? Batang. Perhatikan gas yang muncul lebih banyak mana? Gelembung gas yang lebih banyak yang mana? Yang serbuk atau yang batang? Serbuk. Kemudian kalau gelembung yang batang dia lebih sedikit, blubuk-blubuknya lambat apa cepat yang batang? Lambat. Kalau yang serbuk blubuk-blubuknya lebih cepat. Ini berarti dia yang serbuk sama yang batang dia reaksinya lebih cepat yang mana? Serbuk kaitannya sama tadi, semakin kecil ukuran maka semakin cepat dia bereaksi seperti yang telah kalian lakukan. Nah, sekarang yang ini. Coba ini gambaran untuk ini ada termometer ya. Terus ini ada partikel-partikel, ini ada pengatur suhunya. Coba ini kalau Ibu turunkan, berarti ini suhunya turun ya. Perhatikan partikelnya. Partikelnya bergerak apa cepat apa lambat? Lambat kan partikelnya bergeraknya, ya kan? Partikelnya bergerak, tumbukannya berarti banyak atau sedikit? Tumbukannya sedikit. Nah, kalau suhu panas, perhatikan nih kalau Ibu naikkan. Kalau suhu panas, pergerakannya cepat apa lambat? Cepat. Tumbukannya banyak atau sedikit? Banyak. Perhatikan, kalau suhu tinggi, maka dia partikel-partikelnya itu akan bergerak lebih lebih cepat. Artinya apa? Energi kinetiknya akan bertambah. Nah, kalau energi kinetiknya besar atau pergerakannya itu banyak, maka kemungkinan terjadinya tumbukan efektif juga akan semakin banyak. Kalau banyak terjadinya tumbukan efektif, maka laju reaksi semakin cepat. Paham? Bisa dipahami di sini. Nah, kalau untuk yang bisa pahami, ada mau ditanyakan? Adit? Sudah paham? Oke. Terus, nah, tadi kalian masih menggunakan istilah ukuran atau bentuk ya. Oke, Ibu jelaskan. Nah, semakin ukuran benda semakin kecil, itu dia luas permukaannya semakin besar apa semakin kecil? Besar. Ayo. Semakin kecil ukuran, luas permukaannya semakin apa, Aldi? Besar. Semakin besar. Kenapa? Ukuran benda semakin kecil, luas permukaannya semakin besar. Kenapa? Ada yang mau menyampaikan? Aika? Iya, karena luas bidang sentuhnya semakin banyak. Misalnya ini kertas, luas permukaannya dia
ukurannya besar ya, ukurannya besar ya. Nah, berarti luas bidang sentuhnya ya cuma ini, gitu kan, sisi-sisi ini luas bidang sentuhnya. Ini dinamakan luas permukaannya, gitu kan. Nah, kemudian kalau ibu bagi lagi menjadi lebih kecil, ibu bagi-bagi menjadi lebih kecil, ukurannya menjadi lebih kecil kan, menjadi lebih kecil lagi, misalnya seperti ini. Nah, menjadi lebih kecil berarti dia luas bidang sentuhnya menjadi lebih banyak. Luas bidang sentuhnya berarti untuk saling bertabrakan dengan yang lainnya berarti dia apa? Untuk tumbukannya akan semakin lebih banyak. Misalnya ini bisa dilihat di slide. Ini bisa dilihat di slide. Nih, yang atas, yang hijau yang atas itu dia yang ukurannya besar ya. Ini yang ukurannya besar ya. Ini luas bidang sentuhnya berarti yang bisa disentuh hanya yang bagian pinggir-pinggirnya saja kan? Iya kan? Nah, kemudian ini dia ukurannya lebih kecil, ukurannya dibuat menjadi lebih kecil. Nah, ketika dibuat ukuran lebih kecil, luas bidang sentuhnya semakin banyak. Nah, ini yang dinamakan sebagai semakin kecil ukuran maka luas permukaan semakin besar. Jadi tadi yang tersebut ukurannya lebih kecil berarti luas permukaannya semakin besar karena luas bidang sentuhnya semakin banyak. Maka ketika bereaksi akan luas bidang sentuh itu maka ketika akan saling bertumbukan akan menghasilkan kemungkinan menghasilkan tumbukan yang efektif. Kalau tumbukan efektifnya banyak, maka laju reaksi akan menghasilkan reaksi kimia atau laju reaksi kimianya akan semakin cepat. Ada yang mau ditanyakan tidak? Hah? Oke, kalau tidak ada, Ibu ada kuis. Silahkan kita sebentar, bisa udah Ibu share link di grup, silahkan di ini. Sudah selesai semua mengerjakan kuisisnya? Oke, sudah semua ya. Ya, nanti Ibu lihat hasilnya. Nanti untuk 2 yang terbaik atau peringkat teratas nanti Ibu kasih sesuatu deh. Oke? Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu ulangi sekali lagi, ada mau bertanya terkait materi faktor luas permukaan dan suhu terhadap laju reaksi? Tidak ada? Tidak ada, sudah paham semuanya? Sebelum Ibu tutup, tadi kalian sudah selesai mengerjakan kuisis karena waktunya sudah hampir selesai. Ibu mau tanya dulu, mau untuk merefleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Menurut kalian, mungkin perwakilan 1 atau 2 orang aja. Kalau menurut Adit, gimana pembelajaran hari ini, Dit? Pelajaran hari ini menyenangkan dan gak membosankan, Bu. Menyenangkan dan tidak membosankan menurut Adit. Kalau menurut Nia, seru, Bu. Seru. Menurut Aska? Keren, Bu. Keren. Mau nggak kalau selanjutnya pembelajarannya hari ini? Mau. Oke. Cukup ya, waktunya sudah mau habis. Terima kasih atas partisipasi anak-anak semuanya sudah melakukan atau melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini dengan antusias dan penuh semangat. Jangan lupa pertemuan yang akan datang kita akan menyelesaikan materi atau melanjutkan materi, bukan menyelesaikan materi, melanjutkan materi, yaitu faktor laju reaksi, faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang ketiga dan keempat yang belum kita bahas apa? Katalis dan konsentrasi pereaksi. Baik, sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan reward dulu hari ini untuk kelompok terbaik hari ini yang sudah mengerjakan, mungkin timnya lebih kompak, lebih solid, mengerjakannya lebih tepat. Nah, siapakah kelompok terbaik untuk hari ini? Yang kerjasamanya lebih baik. Kelompok berapa? Ada yang tahu? Semuanya mau yang terbaik. Nanti bisa dibagi-bagi ya, bisa dibagi-bagi. Oke, kelompok terbaik untuk hari ini silahkan untuk kelompok 3. Silahkan menerima. Oke, Ibu cek dulu untuk hasil ini. Untuk peringkat tertinggi mengerjakan kuisnya siapa ya? Oh, ternyata ada Diza dan Adit. Silakan.
walaupun recehan ya, nggak apa-apa, tapi semoga bisa menjadi motivasi kalian untuk lebih baik. Baik, Ibu cukupkan. Terima kasih atas partisipasi anak-anak semuanya. Semoga bermanfaat untuk ilmunya. Kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Semoga sehat selalu, tetap semangat. Kita ketemu lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Ibu cukupkan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.